Ops, nah di sini untuk di part 18 tentang BPJS ya, atau BPJS Kesehatan atau KIS ya, PBI, pemberi bantuan iuran dari pemerintah ya. Ini aku jawab pertanyaan dari Kak Wagedon ya, lucu dia ya. Kalau cara aktifin lagi gimana Kak? Nah, for your information, cara aktifinnya gimana ya? Kakak itu sebetulnya punya BPJS atau tidak? Kalau BPJS itu nggak bisa di nonaktifkan ya, karena memang dia aktif selamanya. Kecuali kalau misalnya kalian udah punya BPJS yang mandiri nih, terus misalnya kalian nonaktifkan yang BPJS yang gratis, nggak apa-apa. Salah satu tuh harus punya, nggak bisa langsung dinonaktifkan. Sementara kalian nanti berobat gimana gitu. Karena semua sistem BPJS itu harus punya, diwajibkan punya BPJS. Kecuali kalau misalnya salah satu kalian punya dua gitu. Misalnya mandiri kalian punya, terus BPJS yang gratis kalian punya, kan bentrok tuh. Nggak mungkin kalian punya yang mandiri, kebobolan. Jadi alternatifnya mandiri bisa dinonaktifkan, kalian bisa yang cari yang BPJS yang gratisan aja ya. Itu bahkan di cover, yang mandiri itu nggak bayar atau nggak bakalan bayar, bahkan akan ke cover dengan BPJS yang pemerintah. Kalian bisa ke kantor BPJS aja, kalian bisa ajukan di sana gitu. Gitu. Kalau misalnya kalian dari yang punya nih, terus kalian nggak nonaktif, kalian nggak nonaktifkan gitu, nggak bisa. Jadi harus punya salah satu BPJS-nya gitu. Jadi BPJS itu ada 3 kategori ya guys. BPJS itu ada 3 kategori, yaitu BPJS dari BPJS perorangan atau mandiri ya. Mandiri itu yang dibayarkan setiap bulannya. Itu ada ansurannya 50.000, 100.000 itu tiap bulannya, itu BPJS mandiri ya, perorangan. Tapi kalau BPJS perusahaan itu BPJS yang ditanggung sama perusahaan setiap bulannya. Terus ada lagi BPJS yang dari pemerintah, itu PBI, pemberi bantuan iuran yang dibayarkan setiap bulannya sama pemerintah gitu guys. Jadi ada 3, salah satu itu harus kalian punya. Jangan sampai kalian nggak punya, tiba-tiba kalian nonaktifkan, itu nggak akan bisa gitu. Jadi harus cara aktifnya gimana? Cara aktifnya kalian bisa lihat di aplikasi Mobil JKN. Misalnya klik masuk ya, kalau aku udah punya akunnya, misalnya udah klik masuk, masukin passwordnya, ada 8 karakter ya guys, ada huruf kecil, besar, sama angka, ada 8 karakter. Untuk captcha ini, kalau misalnya angkanya sulit dibaca, kalian tinggal scroll aja sampai angkanya itu mudah dibaca ya guys. Jadi informasi BPJS Mobil JKN itu dia ada informasi program JKN, info lokasi fakses, info lewat pelayanan, penambahan peserta, data peserta, pengaduan layanan. Jadi kalau ada keluhan atau apapun, kalian bisa telepon aja ke kantor ke BPJS langsung di 165 ya. Ataupun kalian keluhkan ke customer service, misalnya tanggal kejadiannya kapan, pilih kategori, provinsi, terus pesannya apa, misalnya ini ada penambahan peserta BPJS orang ini, misalnya saya menambah peserta anak saya gini-gini, ini ada nih. Ini ada buktinya mana, misalnya ada nih bukti anak saya udah daftar gini-gini. Aduh, kasih aja tuh unggahannya. Kalaupun kalian masih kurang jelas, kalian bisa ke kantor BPJS terdekat gitu guys. Itu tadi Kak Wasvedon ya, cara aktifkannya gimana? Cara aktifkannya ini, kalau aktifkannya itu karena kalau kakak itu udah punya BPJS. Jadi kalau punya BPJS itu udah bisa login ke aplikasi Mobil JKN gitu. Dengan daftar dulu dengan nicknya apa, nama lengkap sama tanggal lahir. Nanti di situ divalidasi itu benar atau enggak punya BPJS. Berarti klik masuk ya, masuk sama bikin password. Passwordnya ada 8 karakter dan bisa login. Untuk melihatnya ini setelah login ada keterangannya dia itu aktif. Yang keterangan aktifnya seperti apa Kak? Keterangan aktifnya itu ada keterangannya. Hai Marali, semua keluarga Anda terlindungi, aktif. Ada keterangan aktif dan logo hijau. Itu bertanda kartunya itu aktif dan bisa digunakan, guys. Nah, ini ada tampilan kartunya. Nah, ada beberapa anggota di sini. Ini ada beberapa anggota, ada penambahan segala macam. Nanti kalian bisa lihat aja. Oke guys, segitu dulu tentang di part 18 dengan Kak Wasvedon ya. Semoga membantu.